Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswinda Az-Zahra dengan NIM 2020 203886231029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas bimbingan konseling yang berjudul penyebab kejenuhan dalam belajar dan cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama yaitu tidak mengetahui tujuan belajar. Bosan belajar di kelas dapat terjadi jika siswa tidak mengetahui tujuannya belajar. Banyak siswa pergi sekolah adalah sebuah rutinitas tanpa memiliki tujuan yang jelas mengapa mereka harus pergi ke sekolah. Hal ini membuat siswa ke sekolah hanya raganya saja. Tidak ada makna dari pembelajaran di kelas yang membekas dalam sanubarinya. Lama-kelamaan, hal ini membuat anak mengalami kendala dalam belajar atau bahkan tidak mau belajar sama sekali. Adapun solusi supaya siswa bersemangat dan memiliki motivasi dalam belajar. Guru dapat memberitahukan pada siswa tujuan mempelajari materi yang diajarkan. Kaitkan hal-hal yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya memiliki gambaran abstrak mengenai pembelajaran. Berikan motivasi yang membuat siswa merasa membutuhkan belajar dengan menceritakan kisah-kisah orang sukses. Yang kedua yaitu kurangnya tantangan. Penyebab kejenuhan dalam belajar lainnya adalah kurangnya atau tidak adanya tantangan dalam belajar. Misalnya, siswa hanya mendengarkan ceramah atau menjawab soal-soal yang jawabannya ada di dalam buku. Hal ini membuat siswa tidak memiliki target pencapaian yang dapat membuat mereka melakukan effort khusus. Adapun cara mengatasi kejenuhan dalam belajar yang ampuh untuk kasus ini adalah dengan selalu memberikan kegiatan belajar yang menantang kepada siswa agar bisa fokus dalam belajar, karena siswa tersebut harus menyelesaikan tantangan tersebut dan berikan kegiatan belajar yang berjenjang sehingga siswa tidak merasa kegiatan belajar yang dialaminya datar-datar saja. Yang ketiga yaitu kelelahan atau keletihan yang berlebihan. Dalam bukunya The Psychology of Learning, Cross menuliskan ada 3 macam kelelahan atau keletihan yang membuat siswa merasa malas atau bosan belajar. 3 macam keletihan yang mungkin dialami siswa adalah keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental siswa. Adapun cara mengatasinya yaitu kelelahan fisik dan kelelahan indera lebih mudah diatasi daripada kelelahan mental. Kelelahan fisik dan indera dapat diatasi dengan memberikan waktu kepada siswa untuk beristirahat cukup dan menganjurkan mereka untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Kelelahan mental membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus supaya dapat teratasi. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua dan juga guru bimbingan konseling untuk membantu siswa yang mengalami kelelahan mental. Hal ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Jika gejala kelelahan mental terlihat, segera lakukan tindakan supaya tidak terjadi hal fatal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang tidak kondusif. Faktor lingkungan ternyata juga sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Lingkungan yang tidak kondusif, misalnya tata ruang kelas yang monoton, tidak memiliki hiasan-hiasan atau dekorasi yang kurang menarik, pencahayaan kurang, sirkulasi udara tidak baik, atau berisik akan mengganggu proses pembelajaran. Solusi untuk masalah ini adalah dengan selalu berusaha membuat lingkungan siswa belajar di sekolah nyaman dan menyenangkan. Ubah tata letak benda-benda di kelas secara berkala. Libatkan siswa dalam mendekorasi ruangan, misalnya dengan menempelkan karya-karya yang telah dibuatnya di kelas. Pastikan sirkulasi udara dan tata cahaya dalam ruangan kelas cukup baik untuk belajar. Jauhkan sumber-sumber suara yang dapat membuat kegiatan belajar mengajar terganggu dengan membuat kesepakatan bersama siswa. Jika siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, maka tidak akan sulit untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Begitu pula sebaliknya, jika siswa merasa bosan atau jenuh dalam belajar, maka kegiatan belajar akan mengalami kendala dan tujuan belajar akan sangat sulit dicapai.